Salim ziyadatul khair sampai hari ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat walafiat, ilmunya berkah dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin, mari kita dengarkan penceramah terakhir, yaitu guru kita Dailallah Kiai Haji Dr. Imam Wahyudi Al-Waqad wa alihi faliyatafadhal. Shallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam enak dimakan, pohonnya tinggi di pinggir sumur. Yang jawab salam saya doakan murah rezeki dan panjang umur. Yang jawab salam insya Allah masuk surga. Yang tidak menjawab insya Allah masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Waghfir lana ma madha. Bismillah itu mulai bacaan, Rahman dan Rahim sifatnya Tuhan. Alhamdulillah satu pujian beserta salawat kita amalkan ya Rabb. Palinglah enak meminum jamu, habis minum ngap-ngapan. Palinglah enak orang berilmu, datang belakangan duduk di depan ya Rabbi bil waghfir lana. Jalanlah jalan ke pondok bambu, pulang-pulang naik getek. Palinglah enak orang berilmu, habis ceramah dikasih besek ya Rabb. Siapin panitia. Balil maqasidana waghfir. Jalanlah jalan ke pondok ungu, jangan lupa beli kuaci. Palinglah enak punya menantu, apalagi yang bisa ngaji kayak dua ya Rabbi bil balil maqasidana waghfir. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawadirah wa bidadihil ghamirah wa ayatihil mutakathirah. Assalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anjumiz zahirah bin yaumi hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih
lima ughliqa al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi amin wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlik wanshur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, sekaligus kita banggakan. Di antaranya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, tokoh masyarakat Ibu Nani Sumarni selaku Kepala Desa Setia Negara berikut jajarannya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati Kepala Dusun, segenap RT dan RW serta tokoh masyarakat Kampung Pahajen Desa Setia Negara, dan yang sama-sama kita hormati para guru, para asatiz, wabil akhas sahabat saya tercinta Akhina Fadil Al-Karam Ustadz Anton Abdul Jalil beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berkah di dunia wal akhirah. Guru-guru kita diantaranya yang baru saja menyampaikan tausiah yang begitu singkat, padat, insya Allah penuh manfaat, Al-Habib Zain Al-Munawwar. Yang sama-sama kita hormati Al-Habib Husain Al-Munawwar, Al-Karam Ustadz Suryadi, Al-Karam Ustadz Rahmat Yunaidi, dan Al-Karam Ustadz Fauzan Zaman. Para asatiz yang lain yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu karena memang segini doang catatan yang dikasih ke saya. Para tokoh masyarakat yang lain, alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan dan perkenalan kita malam hari ini selalu mendapatkan limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, sehat Bu? Bu sehat? Sehat? Kantongnya sehat? Masya Allah. Ini kalau di sini 10:30 masih bertahan lama, alhamdulillah. Kalau di Jakarta mah udah pulang. Bu, kalau ceramah saya kelamaan, tolong dikasih kode ya. Kodenya DM aja. Ya, cuma ntar jam 1 Bu ya. Ibu bapak yang saya muliakan, langsung gigi 4. Ini malam kita bertemu dan berkumpul di dalam rangkaian acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sejarah dahulu dengan sejarah saat ini tidak jauh beda. Sejarah masa lampau ternyata banyak mencatat orang-orang menjadi besar, baik besar di mata Allah, bahkan besar di mata manusia. Karena kebesarannya bukan karena yang lain, besar karena pangkat, besar karena jabatan, besar karena kekuasaan yang dimiliki saat dulu bahkan saat ini. Apabila pangkat, jabatan dan kekuasaannya selesai, maka selesai pula kebesarannya sampai di situ. Bahkan ada pula orang menjadi besar karena harta kekayaan yang dimilikinya. Ketika ia hidup di alam dunia masih dikagumi, masih dihormati, tapi ketika jatuh pahit, bangkrut, maka selesailah kebesarannya sampai di situ. Bahkan saat ini pun ada orang menjadi besar karena kepengen dibesar-besarkan, berusaha setengah mati untuk mencapai kebesaran tersebut. Bila suatu saat terjadi pergeseran nilai, masyarakat mencengokkannya, mencaci bahkan memaki, maka selesailah kebesarannya sampai di situ.
Adapun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kembali peringati maulidnya malam hari ini, Bu, beliau besar bukan karena pangkat jabatan dan kekuasaan. Beliau besar bukan karena harta kekayaan yang dimiliki. Pun beliau besar bukan karena dibesar-besarkan oleh umatnya, tapi beliau besar dibesarkan oleh Zat yang maha besar, yakni Allah Subhanahu. Satu kali kalau orang sudah dibesarkan oleh Allah, usaha orang lain ingin menghancurkannya tetaplah menjadi besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi satu kali orang sudah dikecilkan oleh Allah, ingin akan kembali menjadi pemimpin, mohon maaf, orang tersebut tidak naik ke atas juga. Paham, Bu? Bu, paham? Paham? Apaan? Kalau ibu kalau nggak digerogorin, ibu di ngobrol sendirian. Benar. Bu, saya pantunin boleh nggak? Boleh. Jawab yang cakep ya. Jalan-jalan ke Hong Kong. Jangan lupa mampir ke Malioboro. Ibu-ibu di sini di belakang jangan pada bongong. Di depan ada Dude Herdino. Jam berapa udah nih? 10:30. Ya Allah, kalau bangsa pantun lagi, obat batuk dari Pamulang, mata ngantuk pengen buru-buru pulang. Jadi apa? Makanya ini malam kita bersyukur. Jauh-jauh kita datang dari Jakarta, cuma ingin apa? Mencari bahkan menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang kita peringati malam hari ini sosok manusia impian, sosok manusia idaman, orang yang paling khusyuk ibadah sholatnya Rasulullah, orang yang paling gemar ibadat tahajudnya Rasulullah, orang yang paling tampan wajahnya Rasulullah, orang yang paling jujur ucapannya Rasulullah. Di tengah-tengah kehidupan Nabi ilah menjadi panutan suri toladan di hadapan orang-orang beriman. Alhamdulillah. Makanya kita nggak rugi Pak baca sholawat tuh. Ya dari bawah kedengeran banget tuh. Kedengaran yang dibacakan maulid tadi, dibacakan sholawat, kemudian diiringi dengan hadroh. Hadroh itu kan artinya menghadirkan. Makanya mazhab Imam Hambali, ulama-ulama Hambali sepakat mengatakan ketika mahalul qiyam itu menghadirkan siapa? Ruhul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh kayak tadi itu kita mahalul qiyam, kita baca sholawat, kedengeran tadi itu di bawah baca sholawat. Hadrohnya kedengeran tuh, ciputat kecil ledug, ciputat kecil ledug, ciputat kecil ledug, kedengeran tuh. Enak banget tuh. Apalagi di atas gunung, alhamdulillah, adem tuh. Kenapa? Menghadirkan tuh. Ya kan beda kalau anak hadroh tuh. Makanya anak hadroh jangan dimusuhin. Ya. Kalau ibu-ibu mah lain. Pakai rebahan ketimpling tuh, takung dandangan tengah, takung dandangan tengah, pinggir ke tengah ke campur, begitu. Kalau bocah di Jakarta, di sini mungkin beda kali, blak blak ting ting, blak blak ting, blak ting ting kalau bocah. Lah siapa itu kok? Engkel amat ya. Makanya ini penting kita kumpul. Setiap tahun kita bacakan ini maulid. Makanya ini majlis ziyaratul mahabbah, binaan ziyaratul khair. Di dalamnya penuh kesan dan pesan. Dibacakan ratibul atqas, ratibul hadas, sholawat Nabi. Kenapa? Ini pendahulu orang dulu bacanya ini doang. Kan baca sholawat enak tuh, macam-macam versi baca sholawat. Kalau orang Jakarta, Masyal Jembatan Merah, tuh kumpulan orang-orang Tionghoa, itu kalau baca sholawat versinya versi Mandarin. Gak pernah tuh diundang oleh orang Tionghoa, Masya Allah, bahasa gede-gede banget tuh. Dibaca sholawatnya beda sama antum semua. Dibaca tuh, ya Nabi salam alaih. Enak banget tuh. Ya Rasul salam alaih. Lompat tuh jeti. Enak banget tuh.
Sholawat kan macam-macam gaya, nggak apa-apa. Yang penting apa? Menumbuhkan, mengembangkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya tuh. Orang India sama, baca sholawatnya versi India tuh. Ya Rasulullah, dari jauh dia tuh. Ya kan? Di kebun biasanya dia. Dia nggak boleh lihat pohonan-pohonan dikit dinyanyi tuh. Lagi berantem nyanyi, bingung kita. Lagi berantem nyanyi. Enak tuh. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'al sya'ni wa daraji, al-fatai ya ji. Enak banget dah. Rotal alami, ya uhainal judi wal karami. Tuh pakai tuh. Nah, enggak apa kok. Tuh versinya macam-macam. Ada lagi baca salawat versinya lagu tuh. Muhammadun, 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 Nabiyuna, Muhammadun, 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 Nabiyuna. Iwa peye. Boleh Ustaz? Boleh. Kenapa? Biar menumbuhkan. Bukan buat kita, nih buat anak keturunan kita tuh. Kenapa ini malam kita kumpul? Makanya ibu kata Allah, aina mutabasyirun. Orang-orang yang gemar dari Jakarta kumpul di sini mengharapkan ridha Allah. Tempat ini pun sama, mengharapkan keridhaan Allah. Mana kata Allah orang yang sering hadir di tempat pengajian, taklim dan lain sebagainya? Mana kata Allah? Makanya ini malam yang ngaji kakinya belonjor jangan ditekuk lagi. Jangan ditekuk kok, jangan. Kenapa? Buat saksi nanti di hari kiamat. Ada ibu-ibu begitu kalau ngaji nggak tekuk belonjor, nyender. Makanya yang nyender pahalanya bagi dua ke tembok. Ya Allah, enak banget. Aina mutabasyirun. Jangan ditekuk, wah jangan. Kenapa? Buat saksi di hari kiamat. Dia sama malaikat. Tuh kakinya siapa? Yang hitam cantengan. No, orang kampung setia negara. Jangan ditekuk. Ya Allah. Makanya dalam Rawi Simtud Durar yang dibaca oleh guru kita, itu kan ada riwayat yang luar biasa yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Bu, Ibunda Aminah bersama ini siapa? Suaminya Abdullah. Sebelum Nabi lahir ke pentas dunia ini, lihat. Ini Abdullah, seorang pemuda tampan sejazirah Arab. Bayangkan tuh. Abdullah seorang pemuda tampan sejazirah Arab. Saking tampannya 300 wanita cantik mendapatkan cintanya Abdullah. Masya Allah. Nenek nama hitungan. Emang nama Ustaz? X lagi ya. 300 wanita cantik mendapatkan cintanya Abdullah, bukan ketampanannya, kesolehannya, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat 300 wanita cantik itu perawan semua. Kemudian kata ini orang tuanya, nak, kau dandanlah. Buat apa bu? Sebentar lagi nih Abdullah akan lewat rumah kita. Setiap saat dia melewati rumah kita, kau dandan, kau berangkat ke salon, kau medicur, kau dicucur, kau diguyur-guyur. Ya Allah, ini kan pakai ya, kan dandan begitu tuh. Ya, kadang-kadang pakai paan sedo. Apa kok? Ya kayak gitu dah. Dia pakai eyeliner gitu. Ya, kadang-kadang pipinya aja pakai warna-warna tuh, ada yang merah, ya ada yang coklat, ya ada yang air otok gitu dah. Macam tuh. Tuh kau dandan, kenapa? Sebentar lagi akan lewat, semuanya dandan. Biar apa? Nanti ketika lewat kau panggil, kali-kali saja tambahkan cintamu kepada Allah. Benar, tapi Allah Maha Adil dan Allah Maha Tahu. Dipanggil malaikat, ya malaikat Jibril, labbaik ya Rabb. Abdullah mau lewat. Abdullah mau lewat, kau tutup pandangannya, kau tutup telinganya. Kenapa? Tuh lihat, apa itu? Jablay. Sono. Akan lewat tuh, benar tuh, lewat itu Abdullah melewati rumah yang pertama, 2, 3 dan seterusnya.
panggil itu wanita kepada Abdullah, ya Abdullah, ya Abdullah. Abdullah santai aja karena pandangannya jauh ke depan, nyaris tanpa bakat. Pendengarannya sedikit pun tidak apa, tidak terngiang-ngiang dengan panggilan wanita tadi. 100, 200, 300, semuanya apa? Tersisa pun tidak ada yang bisa memikat cintanya Abdullah. Keesokan harinya ternyata ini Abdullah tambatan hatinya tertuju kepada siapa? Ibunda Aminah, seorang wanita yang soleha, sederhana dalam kehidupannya. Apa yang terjadi terhadap 300 wanita cantik tadi? Ibu mau tahu gak? Bu, ibu mau tahu gak? Apa yang terjadi terhadap 300 wanita cantik tadi? Ibu mau tahu? Mau tahu jawabannya? Jangan kemana setelah yang satu ini, hanya di iNews TV bersama Ustadz Mantul. Ibu sering ingat saya sering di CCTV Indomaret, Bu, bayar listrik. Udah tuh 300 wanita cantik tadi, apa lihat? 200 gila, 100 mati. Bayangkan tuh hebatnya itu Abdullah. Makanya lahirlah Nabi. Sebelum lahir Nabi, lihat Ibunda Aminah diterangkan dalam rawi berjanji, falam yajid lihamlihi alaman wala thiqala. Falam yajid lihamlihi alaman wala thiqala. Falam yajid lihamlihi alaman wala thiqala. Ibunda Aminah ketika apa? Mengandung Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah merasakan sakit, capek, pegel, seolah-olah beliau tidak dalam keadaan mengandung. Ibunda Aminah enggak kayak ibu-ibu zaman sekarang. Mengandung perutnya ke depan, enggak juga ke depan juga. Tuh. Ada gitu, disenam tiap pagi tetap aja depan. Makanya orang dulu, masya Allah, orang-orang tua kita, Bu, orang tua kita dulu lihat, walaupun habis melahirkan anaknya 5, 6, lihat tuh kalau habis melahirin perutnya diikat pakai sabuk, diikat di tiang bendera, diikat di mana, di tiang, dia muter tuh emak kita tuh, perutnya cakep-cakep tuh. Enggak kayak ibu zaman sekarang, baru punya anak 1, badan kayak kaleng kerupuk. Obat, saudara, tahu obat? Bahasa Mandarin. Tuh lihat tuh. Makanya ini lihat Ibunda Aminah tuh. Ketika beliau mengandung Rasulullah, setiap malam itu beliau selalu dihibur oleh siapa? Ruhnya para nabi dan rasul. Lihat Ibunda Aminah tuh. Makanya lihat tadi dibacakan fahina karuba awanu wa hadal habib, ketika saat detik-detik Nabi akan dilahirkan ke dunia ini, malaikat bidadari repot tuh. Repot ngapain? Repot menghias cakrawala indah di sana. Kenapa? Sebentar lagi manusia suci akan tampil ke pentas dunia. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi. Makanya ketika kita yang memperingati Maulid tuh kita repot tuh, bener gak? Menghias pakai apa? Pakai tenda, pakai panggung, dibawain makanan. Kenapa? Ini ada hadisnya, ada dalilnya tuh. Ya, ini pakai duit gak caranya? Pakai gak? Pakai. Kenapa? Perjuangan. Bener. Pakai panggung, pakai duit gak? Pakai sound system, pakai duit. Hadroh lah pakai. Lah jauh-jauh Jakarta kagak dibayar, gak enak. Gak bener, ya kan? Udah disewain pila, bener gak enak? Ya kan? Kalau kan ceramah, biasanya ngomong doang. Yang ngomong doang, yang ceramah yang lain tuh, yang Abi Husain tuh, ya, karena Abi Husain, kemudian yang lain, semuanya dapat, bener gak? Berkahnya dapat semua di sini tuh. Lihat ketika Ibunda Aminah yang datang saat-saat detik lahirnya Nabi, lihat ada susternya Ibunda Aminah. Siapa? Ummi Syafa, Ibunda Abdurrahman bin Auf. Itu yang apa? Merawat ketika saat melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Ibunda Ummi Syafa menuntun Abdurrahman bin Auf yang masih kecil. Kemudian ini Abdurrahman bin Auf tidak ikut masuk. Kemudian yang masuk siapa? Ummi Syafa. Ketika Abdurrahman bin Auf di luar, ada 2 cahaya dari atas langit turun masuk ke rumah ini Ibunda Aminah. 2 cahaya ini membuat kaget, takut Abdurrahman bin Auf sambil dia teriak, "Ummi!"
Umi takut tuh Abdurrahman bin Auf melihat dua cahaya. Umi, kenapa? Orang Arab tuh bahasanya. Kalau orang sini, ma. Siapa dua cahaya yang turun? As-Sayyidatu Maryam was-Sayyidatu Asiyah. Tuh, Masya Allah. Ibu dan Maryam, kenal Bu sama Siti Maryam, Bu? Bu, kenal sama Siti Maryam? Seorang wanita tanpa sentuhan laki-laki, dengan mujizat Allah lahirlah itu Nabi Allah Isa alaihissalam dengan izin Allah. Makanya zaman sekarang banyak wanita-wanita yang tidak mau kalah dengan Siti Maryam. Siapa Ibunda Asia? Siapa Ibunda Asia? Oi, Ibunda Asia siapa? Bininya Fir'aun. Ini Ibunda Asia, mohon maaf, Ibunda Asia selalu dilindungi oleh Allah, sehingga ini Fir'aun mohon maaf tidak bisa menyentuh istrinya. Kenapa? Setiap mau menyentuh, mohon maaf, setiap malam Jumat nggak bisa tuh. Ini Fir'aun udah dia nyiapin telur bebek 10, kemudian ama yang namanya madu, sampai dia mencret-mencret tuh. Kenapa? Allah lindungi tuh, tersentuh oleh Fir'aun. Ini Fir'aun galak banget tuh. Ini Asia digablokin mulu, ditendangin dan sebagainya. Makanya zaman sekarang kalau dikata ada laki galak sama bini, namanya sama Fir'aun. Tuh lihat tuh, sampai-sampai ini dua penghuni surganya Allah mendampingi Ibunda Aminah. Lahirlah ini Rasulullah sajidan syakiran hamidan ka'annau badrun bitamami. Nabi lahir dalam keadaan sujud. Lihat kedua tapak tangannya menyentuh tanah Mekah. Mekah yang udah kering kerontang berubah menjadi berkah sampai sekarang. Alhamdulillah. Berkahnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya hadirin sekalian, tanah yang paling mahal di dunia di mana? Di Madinah. Tuh di samping Masjid Nabawi yang dijadikan pemakaman tuh. Kalau di kota Mekah sama di kota Madinah, ibu bapak, rumah digusur, di sana diganti untung. Tuh, rumah digusur diganti untung. Kalau di Jakarta ganti rugi Indonesia. Tapi kalau di sana ganti untung. Tanah yang paling mahal ketika dipegang oleh Nabi, tanah kota Madinah. Tapi sampai sekarang merambah ke Jakarta, merambah ke tempat ini. Kenapa? Berkahnya Nabi Muhammad SAW. Tuh. Makanya Bu, nih kita terngiang dengan Nabi. Kalau ngaji makanya jangan tidur, bener. Bu, jangan tidur. Kenapa? Gagal paham takutnya. Kok gagal paham? Ustaz lihat aja, makanya kalau ngaji lihat ibu-ibu kalau baca sholawat dengan kaum bapak beda. Bedanya mana? Bedanya bisa kita lihat. Bapak-bapak kalau ngaji di majlis taklim sama ibu-ibu beda. Belum pernah saya ngajar bapak-bapak kalau ngaji pada bawa tas. Tuh, belum pernah tuh. Tapi kalau ibu-ibu ngaji di mana tempat pasti bawa tas. Aqua masuk, pisang ikut. Bener. Tuh di dalam tas macam-macam tuh. Bukan ada selampe, ada minyak wangi, ya, ada apa namanya salon pas, macam-macam tuh. Ada yang buat puyeng-puyeng nggak tuh emak-emak tuh. Dimasukin tuh pisang buat siapa saya tanya? Tuh buat anak, bener gak? Ingat gak kita punya emak dulu kalau kondangan bos lampe. Tahun 80-an emak kalau kondangan bos lampe, pulang selampe udah bulat, wajib geblak uli nempel semua. Diampat tuh, ngambrak tuh kita tuh, berembut tuh. Oleh bapak kita dah, kalau pulang tahlilan zaman dulu, Masya Allah ditungguin sampai jam 10 sama kita tuh. Kata emak, lu gak tidur? Enggak mah, nungguin bapak mau berkat. Pulang mau berkat, berebut tuh. Selesai sehari 2 hari ngomong kita, bapak kenapa? Nggak ada yang mati lagi apa? Tuh lihat tuh, makanya didikan tuh. Ya makanya ibu-ibu beda, bapak-bapak kalau baca salat, bapak-bapak kalau baca salat, Masya Allah tertunduk dia. Tertunduk dia, diam aja, tidur. Tapi kalau ibu-ibu, Masya Allah baca salawat, Bu, kalau baca salawat mohon maaf, ya jangan sampai baca mulut kemana, mata kemana, hati kemana-mana. Kenapa? Kata Nabi, kalau kita baca salawat, hadirkan seolah-olah kita sedang berada persis di depan makamnya Rasulullah SAW.
tidak menutup kemungkinan insya Allah kita mendapatkan undangan Nabi untuk berziarah dalam bentuk umroh. Amin ya Rabbal. Makanya ibu-ibu kalau baca sholat kan begitu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Temannya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, duduk di sini. Ya Rasul salam alaika. Sehat tuh, sehat ngaji, udah bagus, alhamdulillah. Gua seneng nih aku lah. Ya Rasul salam alaika. Jemuran angkatin udah gunung banget, bener ngaji, bagus dah, anak sehat rumah, udah laki udah beli makan, udah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Roman baju lu bagus amat. Lu beli di mana? Ya Allah ngaji kemarin dapat karisan, saya dapat Tanah Abang beli di Ragam dah. Ya bagus dah. Ya Habib salam alaika. Lu mah pantas aja pakai baju kulit putih, wajah cantik yang kayak dia no. Kalau ngaji tengah-tengah itu lagi yang mana jangan ditunjuk enggak enak. Ya Rasul salam alaika. Yang mana ono kalau ngaji hari Senin itu lagi pakainya. Emang siapa? Katanya sih bininya RT. Bu, kalau ngaji jangan tidur. Benar. Kalau tidur repot, kenapa? Entar kalau ngaji repot, ya Allah. Kalau ngaji tidur ntar kayak tukang gorengan. Ngawat tukang gorengan, lihat dari awal di ngaji ditidur aja dah. Sampai rumah ditanya sama bininya, bang ngaji apaan? Aku tadi ngaji sholawatan. Lah sholawatan bang. Emang gimana? Abang tidur. Mau dengar sholawatan tukang gorengan? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Gandas turi, cireng tahu isi, risol goreng ubi, combrok barabara, ditambah sama tempe, molen pisang goreng, semuanya gope, enaknya pakai cabe. Bininya keblak, sallu ala Muhammad. Tuh kita cintai itu. Makanya Nabi SAW luar biasa. Dalam beberapa ayat Al-Quran dikatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada di Nabi suri tauladan yang sangat mulia. Makanya Nabi dijadikan figur suri tauladan buat siapa? Buat kita semua. Tuh akhlak Nabi SAW. Makanya akhlak Nabi luar biasa dah. Udah, kita belum bisa 100% kayak Nabi. Ambil contoh akhlak dalam rumah tangga. Bu, pernah merasakan muda? Kapan? Sekarang ya? Dulu Bu ya. Pernah kita merasakan muda sebelum kita beranjak kepada pelaminan. Kita pernah berduaan tuh. Ya pernah kita berduaan kepada siapa? Calon suami kita tuh. Jalan-jalan dah tuh. Kalau di sini di pegunungan kali melihat keindahan alam, ya kan, bersama siapa? Calon bini kita. Calon bini kita ngomong dah sama siapa? Sama kita. Abang, ada apa nih? Saya pengen makan mie-nya yang dari Jelambang. Abang, saya pengen punya suami yang penyabar. Masya Allah. Kata lakinya, calon laki, gue juga bisa neng. Apa tuh? Neng, abang pengen makan ikan teri yang rasanya awet. Neng, abang pengen punya bininya kata kreket. Nah ini balas pantun. Tuh lihat tuh. Ya, ketika apa? Ketika kumpul di situ, merupakan apa? Memberikan satu tauladan rumah tangga Nabi itu. Makanya Ibunda Aisyah, masya Allah, saking cintanya sama Rasulullah. Ketika Nabi pulang dari Masjid Nabawi subuh, Aisyah bikinin abang teh. Aisyah nggak tahu, rupanya beliau baru bangun, entah sengaja atau lupa, buru-buru tuh dibikinin teh. Makanya Bu, kalau suami minta teh buru-buru tuh, sama kayak Ibunda Aisyah, dibikinin teh dah tuh, entah lupa atau sengaja, bukan gula yang dimasukkan ini teh, tapi apa? Garam.
Masya Allah, diaduk sama ini Ibunda Aisyah dengan penuh kelembutan. Ya, kemudian disuguhkan kepada ini, ya Rasulullah, ya Rasul, this just for you, ya Rasul. Understand? Understand? Ya Rasul, spesial buat engkau. Balik lagi Ibunda Aisyah, diminum sama Nabi, Pak. Pak, diminum teh sama Nabi, Nabi langsung tersenyum. Masya Allah. Padahal rasanya apa? Asin. Tapi Nabi tersenyum. Kenapa? Tuh Rasulullah. Kalau kita gimana, Pak? Pak, keluar tuh ragunan semua tuh. Ya Allah, dilempar mungkin tuh. Tapi Nabi tersenyum, Pak. Nabi tersenyum, Bu. Jangan sampai apa? Kalau saya ucapin salah, menyakitkan perasaan Ibunda Aisyah. Orang kalau sakit hati, naik rakit bareng Syahrini. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya. Ya. Sama ke Jakarta. Sakit tuh disampaikan oleh Ibunda Aisyah. Jangan sampai Ibunda Aisyah terucap dengan kalimat Nabi. Makanya Nabi argumentasi luar biasa. Dipanggil lagi Aisyah. Aisyah, ta'al, ayo hikmat ya Rasul. Duduk di sini bareng-bareng sambil minum teh secangkir berdua. Masya Allah. Bapak pernah minum teh secangkir berdua, Pak? Pak pernah Pak? Tuh enak Pak, nikmat banget. Kata ini Aisyah, abang udah minum, udah manis gak? Manis ya Aisyah. Tuh. Kalau kita mah jujur, manis apaan? Makan yang itu. Manis tak? Manis. Ketika diminum sama Ibunda Aisyah, diminum sama Aisyah, langsung Aisyah mukanya merah, tertunduk malu. Ampun ya Rasul, abdi teh hilaf. Nah, bisa bahasa ini ya. Maaf ya Rasul, saya nggak sengaja. Apa ucapan Nabi? Ya Aisyah, kalau hari ini teh ini menjadi asin, insya Allah menjadi besok menjadi manis. Alhamdulillah. Kira-kira bisa kita praktekkan nggak? Kira-kira bisa kita praktekkan nggak? Insya Allah ada tokek ketibuk batu okel robek itu. Tuh akhlak Nabi. Makanya dalam ayat tadi ada dua persepsi itu. Dua persepsi apa? Lihat akhlak Nabi luar biasa. Orang yang paling jujur ucapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam kalimat ini, dalam ayat Al-Quran suri Tauladan yang sangat mulia, beliau memiliki prediksi yang sangat luar biasa. Kenapa? Lihat, kalau andai kata kita meniru kehidupan Nabi jauh dari pandangan mata nyaris ke depan. Kalau andai kata kita disuruh mencontoh malaikat, kita ini bukan manusia, bukan makhluk yang sempurna. Kalau andai kata manusia mencontoh manusia, perintah masuk akal. Kambing mencontohnya kucing, nggak masuk akal. Ayam mencontohnya ayam, perintah masuk akal. Makanya pernah ada cerita, ada ayam, emaknya sama anaknya ngobrol. Bu, ada emak ayam. Emaknya ayam ngobrol sama anaknya. Anaknya nanya, Mak, kenapa sih manusia namanya beda-beda? Mak, kenapa sih manusia namanya beda-beda? Ada Abdul Ghafur, Abdul Somad, Abdul Rauf. Apa jawaban emaknya? Anakku, 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 dunia yang akan kau alami tak sama, tak sama, tak sama dengan dunia yang ku alami. Makin berliku-liku, liku-liku cari sekolah teroran, liku-liku cari nafkah, namun jangan berkecil hati. Jadilah ayam yang sejati, cerdaslah bak egilis, dengar, 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 dengar nasihatku. Kata siapa, Bu? Kata saya, kata ayam. Bu, kata siapa? Kata ayam. Nah, manusia namanya berbeda-beda. Ketika apa? Ketika masih hidup. Tapi lihat, ketika sudah meninggal, namanya cuma satu, almarhum dan almarhumah. Tapi lihat, ketika kita ayam masih hidup, emang satu. Ketika udah mati, lihat ayam bakar, ayam goreng, terus ayam geprek, terus itu tukang ayam.
Artinya apa? Persepsi inilah manusia mencontoh manusia. Rasul bu manusia sama kayak kita, benar gak? Benar gak? Kalau kita teriak saya seorang jenderal, terlambat bu. Nabi pun seorang jenderal, memimpin 50 peperangan, garda terdepan Rasulullah. Kalau saya seorang kepala rumah tangga, Nabi pun sama, punya anak dan istri. Saya seorang pemimpin, sama. Di tengah-tengah kehidupannya, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling lengkap dalam kehidupannya. Beliau manusia yang paling hebat, Pak. Di depan musuh hebat, di depan keluarganya hebat, di depan para sahabatnya hebat. Tuh kehebatan Rasulullah. Mohon maaf, kita kadang-kadang manusia hebatnya di mana? Hebatnya di kantor doang. Satu kantor kita gebrak tuh, semuanya pada diem aja. Tuh hebatnya. Iran pulang nyampe ke rumah digebrak sama bini, diem gitu. Hebatnya seperti itu. Tapi Rasulullah di hadapan musuh paling hebat. Alhamdulillah. Bu, makanya kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Benar gak? Orang kalau cinta modalnya besar gak bu? Bu, kalau cinta modalnya besar gak? Pengen cinta kita terbalas bu? Bu, pengen gak cinta kita terbalas? Malam hari ini kita cinta kepada Rasul, biar cinta kita terbalas. Betul gak? Bila cintaku terbalas, tapi bila apa juga ya? Ya Allah. Bu, cinta kita pengen terbalas di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Makanya wajarlah bu kalau rumah tangga, mohon maaf, cinta kita seperti itu. Rumah tangga kita bukan seperti rumah tangga Nabi. Wajar kalau rumah tangga kita ada sedikit piring kencang jatuh gumbrang. Betul. Wajar, kenapa? Itulah resep kita rumah tangga. Ya Allah, ini ada pasangan suami istri, suaminya ya istrinya manyun aja. Manyun, datu namanya mumun. Di dalam datu laki mau masuk, abang di luar aja. Laki mengimun, abang di luar aja. Kalau abang mau masuk, beliin mumun belang. Ya Allah, itu laki melukin diam aja kan. Mendung pekat, hujan ngeberber, angin kencang, geledek bunyinya kencang banget. Mumun di dalam rumah. Abang, lanjut. Abang masuk bang, masuk bang. Suaminya sambil masuk langsung. Apa tuh? Bu, bu, bu. Lihat tuh, ketika masuk ke dalam rumahnya, ini rumah tangga yang dicontohkan oleh Nabi tuh. Yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita bukan makhluk yang sempurna, tapi kita belajar dari kehidupan rumah tangga Nabi SAW. Betul bu? Makanya ayo kita belajar dari sisi kehidupan Rasulullah, akhlak Nabi dalam rumah tangga. Kemudian apa? Sifat sosial Nabi itu Rasulullah. Dalam sholat Nabi pun sama. Nabi kalau sholat hebat, bu, kakinya bengkak-bengkak. Bener? Ibu kakinya bengkak kan? Bengkak ngapa? Asam urat. Terus itu dia asam urat. Kalau ibu ya, kalau kata ulama ya, tanda-tanda ya 40 hari orang mau meninggal ketahuan. Satu asam urat, kakinya ngebut, ada tanda-tanda. Insya Allah panjang umur bu ya. Saya doain ibu panjang umur sampai hari kiamat. Nih makanya kita kumpul di sini berkah nggak ketukar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya satu akhlak Nabi dalam rumah tangga, dalam sholat begitu. Makanya ini Anas bin Malik, saya dapat dari guru saya tadi ngaji tiap hari Sabtu pagi. Anas bin Malik seorang manusia yang dekat dengan Nabi, selalu hidup dalam rumah Nabi. Itu belum pernah Anas bin Malik dengar ucapan kasar dari lisan Nabi, belum pernah. Belum pernah terdengar kata Anas bin Malik. Pernah kata Anas bin Malik, Nabi pernah aku lihat sholatnya. Beliau kalau habis sholat, habis baca surah Al-Fatihah, langsung baca surat Al-Baqarah sampai khatam. Masya Allah, tuh kata Anas bin Malik. Nabi kalau sholat pak bu, habis baca Fatihah dibaca surat Al-Baqarah sampai khatam. Kata Anas, pasti Nabi langsung sujud. Kemudian Nabi langsung apa? Melanjutkan surat berikutnya sampai khatam. Tuh Nabi. Tapi tolong dicatat, ini sifat sosial Nabi. Nabi kalau sholat seperti ini apa? Nabi sholat sendiri. Tuh. Tapi kalau jadi imam paling sederhana.
Kalau kita kebalikan mulu. Kebalikan gimana? Kita kalau sholat sendiri cepatnya bukan main. Yang dibaca pertama kulhu sama inna. Bukan inna anzalna tapi inna bukan. Ya Allah. Tapi kalau Nabi lihat kakinya bengkak-bengkak karena beliau sujud kelamaan di hadapan Tuhannya, sampai Aisyah ngomong, "Ya Rasul, apalah uhibbu an abdus syakur." Hai Aisyah, Aisyah nanya, "Ya Rasul, kau sudah makhluk Allah yang ditetapkan masuk dalam surga, kau masih sujud juga di hadapan Allah. Ya Aisyah, apalah uhibbu an akuna abdan syakur." Apakah aku enggak boleh bersyukur kepada Tuhanku bagaimana umatku? Tuh Nabi Muhammad kalau tiap malam sujud di hadapan Allah. Ibu pernah sujud, Bu? Pernah bangun malam, Bu? Bu, pernah bangun malam? Ngapain? Makanya ayo malam hari ini kita satu kata, kita cintai Nabi Muhammad. Peringatan Maulid ini harus apa? Harus berubah. Rumah tangga kita semakin sakinah. Betul. Ya, tanamkan keimanan kepada anak-anak kita. Bu, ayo rumah tangga kita hidupkan Al-Quran. Makanya masuk maghrib, Bu, TV kita matiin, setuju gak? Bu, besok sore masuk maghrib, TV kita matiin, setuju gak? Pak Ustadz, suami saya marah, matiin. Anak saya kesal, matiin. Mantu kesal, matiin. Yang dimatiin siapa, Bu? TV-nya. Biar apa? Biar masuk tuh. Bukan apa-apa, Bu. Kan ini TV kan, mohon maaf, bukan nggak penting-penting. Kadang-kadang sinetron ada yang menilai, ada yang kagak. Sinetron Indosiar tuh, suara hati istri dia mulu tuh. Ini kan dia sinetron gampang diceritain, sebulan 2 bulan ketemu, kemudian akhirnya nikah punya keturunan, rumah tangga sakinah, kerjaannya bagus, dah tuh. Lagi di kantor ketemu mantan pacarnya, diganggu digoda, akhirnya nikah lagi, rumah tangganya hancur, usahanya mau orang mulai diusir, lewat jalanan ketabrak mobil, masuk rumah sakit. Ku menangis membayangkan begitu. Sinetron. Gue yang intinya malam hari ini mudah-mudahan dengan Maulid berkah dunia wal akhirah, kita tanamkan akidah kepada anak-anak kita dan tanamkan 5 waktu kepada anak-anak kita, jangan sampai dilupakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Terakhir kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah buat almarhumah Ibunda Ustaz Anton. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah dan seluruh keturunannya menjadi anak yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu, kalau ibu kurang kuat, besok Senin pagi di Trans 7 Panteng pukul 5.30. Ibu ya, hari Senin ingat tuh, di Trans 7 pukul 5.30 insyaallah saya di situ tidak ada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita terbantu. Beliau biasa suka hadir juga sebagai dari sementara di TV Watt ya. Semoga semuanya di guru-guru kita ya, dari pojok sana sampai pojok sini yang hadir semuanya, insyaallah diberikan berkat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditutup dengan talqin akhir, mari kita baca salawat lagi. Kita awalkan dengan salawat, kita akhirkan dengan salawat. Mudah-mudahan kita semuanya pulang dalam sehat walafiat, dalam mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan daripada rumah tangganya, diberkahkan daripada kampungnya, dan kita doakan kita semuanya negeri ini jauhkan dari bala musibah Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Sallu ala Muhammad ya Habibi ya Habibi ya Habibi ya Muhammad ya Habibi ya Habibi ya Habibi Ya Muhammad
Subhanahu wa taala, sebelum ditutup dengan kabutal kita doa ucapan terima kasih kepada seluruh hadirin kaum muslimin wal muslimat, terkhusus para tokoh masyarakat, kepala desa, Bapak Kadus, genap RT, RW, terkhusus juga kepada himpunan pemuda Pahajen Setia Negara APPS yang selalu mendukung daripada seluruh kegiatan sosial, kegiatan agama di negeri ini, di desa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala balas seluruh daripada tenaganya, pikirannya, hartanya yang telah dikeluarkan dengan keberkahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakir mewakili juga keluarga besar Alhamdulillah, daripada keluarga besar ayahanda Bapak Abdul Jalil dan seluruh daripada keluarga besarnya, juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan ucapan mohon maaf yang seluas-luasnya bila mana hadirnya kita semua di sini ada banyak kekurangan daripada penjamuan dan lain-lainnya, dan juga para guru Qiyadatul Khair yang dari Jakarta, dari Tangerang, dari Bekasi yang telah hadir di tempat ini, mudah-mudahan juga diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan doakan daripada guru-guru kita yang setelah acara ini akan juga berangkat pulang ke Jakarta, mudah-mudahan berikan kesehatan, keselamatan, dan insyaallah kita bisa ketemu lagi di lain acara, di lain kesempatan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita tutup dengan talqin. Mudah-mudahan kita semuanya insyaallah Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abdul ma qultu anna wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatul haqqi alaiha nahya, alaiha namutu, alaiha nub'ashu, insyaallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, minal aminin, amin ya rabbal alamin. Tundukin kepalanya, minta hajat-hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hajat dunia kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita punya orang tua yang telah wafat, keluarga kita semuanya, umi kita, abah kita doakan mudah-mudahan Allah tempatkan ridha dari jannah, diampunkan daripada seluruh kesalahannya. Dan kita doakan yang sedang sakit, mudah-mudahan dekat penyakit Allah Subhanahu wa taala, sedang kesusahan diangkat kesusahan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita yang sedang sekolah diberikan kecerdasan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan keluarga ini, kampung ini, khususnya desa Setia Negara diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala fitnah, dijauhkan dari segala bala musibah Allah Subhanahu wa taala. Berkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiyah wa kulli niyatin salihah. Taqabbal hajatana wa niyatana wal maqsudana insyaallah minal aminin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah, kurang kencang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Dawam biha subhanaka wa biha salam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin bil qabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Badnahul, ya Mu'addallah, innal mu'sina qad jawu
Yeah.